alhamdulillah di sini tidak mahal, masih sangat terjangkau. Sebagai pembina di yayasan, kami tentunya berterima kasih kepada para ustadz, kepada para kiai, para tokoh yang terus mendukung kegiatan belajar mengajar, kegiatan anak-anak santri. Karena apa? Karena kadang-kadang di satu tempat itu kesadaran masih kurang, terutama di wilayah di lingkungan jamaah Syahadatain ini, harus kita akui kurang menghargai ilmu. Tapi di Grupak termasuk baik, tinggal nanti ditingkatkan lagi. Mengapa kami memberanikan diri mendorong para ustadz? Kami melihat di Grupak ini banyak potensi yang mampu untuk mendidik generasi-generasi Islam yang semoga nanti semakin unggul, semakin bermanfaat, terutama akan menjadi anak yang soleh, solehah bagi kedua orang tuanya, bagi lingkungannya, dan berguna bagi bangsa dan negara. Yang kami ketahui awalnya di sini itu ada setidaknya 3 orang yang hafal Al-Quran dan beberapa lulusan dari pondok pesantren. Ada yang dari Al-Anwar. Kita tahu keluaran Al-Anwar tidak diragukan keilmuannya, baik secara fikih ataupun ilmu alat. Ada juga dari pesantren-pesantren lain, bahkan ada salah satu muridnya Habib Assegaf Baleha. Maka kami mendorong segera di Grupak ini bikin pesantren, karena setelah lama pesantren jangan sampai lupa dengan ilmunya, tidak mengajar. Kami sangat ingat pesan orang tua kami, kalau alim itu harus nurut, kalau bodoh itu harus tanya. Apabila alim tidak mengajar, bodoh tidak bertanya, maka diibaratkan seperti hewan yang suka senangnya di kotoran. Kalhamazin. Maka alhamdulillah kita semua terus akan memantau dan insya Allah akan terus membantu. Bahkan kami berkeinginan kuat, tahun ini kita akan mulai pembangunan SMP Islam terpadu di Grupak. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa menerima murid baru. Yang berikutnya, karena sekalian juga, kami mengabarkan ya Syahadatain ini akan ada sebuah hajat. Maka kami mengundang terutama keluarga besar Syahadatain yang ada di Grupak ini, bahwa ada sekolah kaderisasi Syahadatain di bulan Juni, yaitu tanggal 27, 28, 29, 30 Juni, yang tempatnya di Villa Sekaten, Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Kebetulan tahun ini kita hanya bisa mengkader 30 orang.
Maka kami berharap kalau bisa salah satu atau dua orang sarjana dari Krupak ini mengirimkan perwakilannya untuk dididik, terutama beberapa item penting seperti kita Asyhadaten tidak boleh ketinggalan zaman dengan IT. Maka nanti di Sekaten Sekolah Kaderisasi Asyhadaten itu kita akan didik dengan ilmu teknologi kekinian. Karena zaman sekarang ini zamannya kecerdasan buatan. Sekarang pesawat tanpa ada pilot, mobil tanpa ada supir. Mobil sebentar lagi tahun 30 mungkin atau 35 mobil itu terbang tidak hanya di darat. Maka kita tidak boleh ketinggalan zaman dan berharap kita generasi Asyhadaten terus mengikuti zaman. Kemudian akan dididik juga tentang kepemimpinan dan keorganisasian. Alhamdulillah nanti di acara Sekaten itu salah satu mentornya adalah Sekjen, Sekretaris Jenderal DPP PUI, Dr. Kana. Alhamdulillah bersedia untuk mengkader jamaah Asyhadaten agar mengerti bagaimana mengelola organisasi, bagaimana mengelola sekolahan, bagaimana mengelola pesantren supaya tetap mengikuti perkembangan zaman. Di era yang sudah semakin maju melejit. Kemudian akan dididik tentang kewirausahaan. Yang akan menyampaikannya, yang akan mendidik salah satu pengusaha ekspor dan impor. Agar generasi Asyhadaten tidak buta apabila punya padi yang bagus, organik, kita bisa ekspor sendiri ke luar negeri. Dan itu harus ada ilmunya. Dan yang punya ilmunya adalah yang punya pengalaman ekspor dan impor. Jadi ini kesempatan yang langka, maka kami menghimbau kirim satu atau dua perwakilan dari Asyhadaten di Krupak ini. Syukur-syukur yang dikirim sarjana agar tidak terlalu sulit mengikutinya. Kemudian nanti dididik wawasan kebangsaan agar kita mengetahui dan mengikuti perkembangan serta alur dari kebijakan negara ini. Nanti akan disampaikan salah satu tokoh, seorang doktor juga S3 yang punya pengalaman dengan organisasi-organisasi dan menjabat Ketua Bawaslu Kabupaten Subang, di Dr. Mansur. Juga nanti kita akan dididik tentang manajemen kekinian yang akan disampaikan nanti oleh Profesor Dr. Mustafid, Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang. Ini kesempatan yang sangat langka, maka kami memberi kabar ini, tetapi tidak bisa lisan karena zamannya zaman IT. Silahkan nanti dirundingkan siapa yang akan dikirimkan kontingennya, berapa orang, daftarkan saja melalui online. Jadi tidak bisa manual. Wah, saya anaknya daftar, nggak bisa. Daftarnya harus melalui online. Kira-kira paham kan ya? Kemudian mungkin yang terakhir, karena kapasitas kami di sini sebagai sambutan. Kalau terlalu panjang ya bukan sambutan lagi. Jadi mohon maaf, Abamo, ini agak panjang sedikit karena ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Mungkin bagi kami adalah yang terpenting. Yang terakhir dan yang sangat penting, kembali kami tekankan bahwa
tujuan kita mendirikan pondok pesantren adalah menciptakan atau mendidik generasi-generasi unggul jamaah asyhadaten yang mengerti ilmu, yang mengerti ilmu agama. Karena asyhadaten adalah organisasi atau tarekat yang otomatis harus mengerti ilmu agama, sehingga dalam menentukan hukumnya, hukum-hukum agama itu harus melalui ngaji. Pertama harus ngerti Al-Quran, ngerti hadis, ngerti ijma, ngerti qiyas. Karena syekhunanya juga nadomnya begitu. Sedulur lanang wadon nom tua maring ilmu kang bagus pada lurua. Sapa ngaji ora gampang kenang bujuk, merga oli keterangan lan petunjuk. Cekelane pun umate Kanjeng Rasul, Quran, hadis, qiyas, ijma aja utul. Kitab-kitab ingkang dipun lampahaken ahlus sunnah wal jamaah mulangaken. Jelas beli itu. Nadomanya jelas nggak? Apalagi wajib ain lanang wadon luru ilmu dan seterusnya. Maka kita berharap dari usia dini, kebanyakan santri yang kita kirim ke Krupak ini belum lulus SD. Kelas 3, kelas 4 kita harapkan sudah mengenal ilmu agama dari usia dini. Suruh menghafal Al-Quran. Karena kita mengharap agar generasi asyhadaten ke depan itu sesuai dengan nadoman Syekhuna. Orang yang nanti jadi murid Syekhuna adalah yang jadi kebanggaan Syekhuna, bukan yang membanggakan Syekhuna. Bisanya bangga-banggain Syekhuna, tetapi tidak tahu ilmunya Syekhuna. Sehingga ketika ditanya dalilnya, wus kari nurut baik. Jare Abah Umar, padahal nggak ketemu dengan Abah Umar. Kalaupun ketemu, tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Itu penyakit kita. Enggak habibnya, enggak kiainya sama, mohon maaf. Maka ke depan harus kita rubah. Salah satu program kami tetap sama. 2050 asyhadaten harus punya 10 pesantren paling sedikit dan 100 madrasah. Dan alhamdulillah Krupak ini sudah mulai, pesantrennya jalan, madrasahnya segera dibangun. Jadi kita berharap ya, untuk itu perlu dukungan masyarakat lingkungan Krupak di sini, baik yang jamaah asyhadaten atau bukan jamaah asyhadaten. Karena kita sama ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang terpenting, output dari pendidikan kita, dari kegiatan pesantren ini akan melahirkan santri-santri yang punya akhlakul karimah. Punya akhlak karimah, jangan sampai punya akhlak razilah. Tawaddu, tidak sombong. Wah, wong sahadatnya orang saya bener dewek baik, jare sapai. Nah, ini harus diperbaiki, dibenahi. Biasanya itu orang-orang bodoh yang tidak mampu menerjemahkan nadom Syekhuna, tuntunan Syekhuna, kemudian ingin cari murid, ilmu nggak punya, akhirnya menggadaikan nama Syekhuna. Pas kebenaran diberi oleh Allah nasab yang mulia, anak putune Kanjeng Nabi pisan. Sehingga wis kali nurut baik. Tuh. Maca Qur'ane belepotan, ya. Dikritik tidak mau. Padahal Syekhuna tidak seperti itu. Berharap kita menjadi manusia yang berguna bagi lingkungannya. Harus menjadi mukmin. Harus minimal jadi santri
santri kamil, santri Neki Sunan Jati, santri kamil ngaji syahadat. Syahadat sini itu apa? Syahadat yang betul-betul tertanam di dalam hati kita, yang tidak ada lain pandangan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain contoh kita kecuali Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itulah syahadat siri. Bukan pakaian jubah sorbannya. Justru dengan kita memakai jubah sorban itu ada tanggung jawab yang besar. Memakai sorban itu adalah pakaiannya malaikat. Yang malaikat itu senantiasa taat. Ketika orang syahadaten beruntung diijazai oleh gurunya, diperbolehkan makan sorban imamah. Ta'ammamu fa'inal malaikata ta'ammam. Tetapi tidak seperti malaikat. Harusnya ketika kita pakai sorban, isi kepala kita itu disorbani agar apa? Senantiasa memikirkan untuk taat kepada Allah saja. Kita pakai jubah, justru ketika dibungkus dengan jubah, apalagi warnanya putih, maka kita diharuskan untuk mempunyai belajar, meminta kepada Allah dianugerahi jiwa yang bersih. Ujub, riya, takabur, hasud, toma dihilangkan. Yang ada tawadhu, yang ada syukur, sabar, ridho. Itulah sifat-sifat terpuji. Pesantren adalah salah satu ikhtiar kita agar nanti ke depan jamaah syahadaten semakin mencontoh akhlaknya Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diinginkan oleh Sayyidi Syekhunal Mukarram. Bukan justru sebaliknya, menggadaikan nama Syekhuna untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompoknya. Mulutnya mari menuju Allah dan Rasul, tapi hakikatnya menuju dirinya dan kelompoknya. Kita harus hindari itu, dan itu bisa terwujud jika banyak generasi yang memahami Quran, hadis, ijma, qiyas. Mungkin itu saja, karena saya tidak berceramah, walaupun sedikit ceramah di sini. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak benar, tidak baik datangnya dari saya pribadi. Apabila ada kalimat kami yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak bermaksud menggurui, tetapi mari sama-sama mengingatkan diri kita masing-masing. Akhirul kalam, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.